Detik-detik sebuah pohon besar tumbang terekam kamera pengawas CCTV. Pohon besar tiba-tiba tumbang ke badan jalan Pejanggi, Kota Mataram. 4 orang yang kebetulan melintas menjadi korban. Korban luka-luka segera dilarikan warga ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan tindakan medis. Menurut warga sekitar, terdengar suara berderak dari pohon saat diterpa angin. Bawa anak 2 duduk di bawah pohon. Nah, terus bunyi kakak itu kan jadinya ada mobil lewat tapi untung buru-buru ngebut. Nah, jadinya kan pas dia langsung jatuh, saya buru-buru lari turun narik anak itu, saya gendong sambil teriak nangis, tapi yang satu itu enggak bisa kita bantu karena buruan ditindih sama pohon sama ibunya. Jadinya ibunya habis berdarah luka-luka, gimananya enggak tahu kan. Pohon tumbang mengenai kabel listrik dan telekomunikasi mengakibatkan jaringan listrik dan telekomunikasi terputus. Akses jalan menuju Taman Sangkaryang dan Bank NTB dari Jalan Langko tertutup pohon tumbang sehingga warga terpaksa mengambil jalan alternatif. Pohon tersebut tumbang tiba-tiba saat cuaca cerah, diduga akibat akar pohon yang rapuh. Dari Mataram NTB, Rizka Anjani, N-News melaporkan. Tingginya harga beras di berbagai daerah membuat masyarakat menjerit. Bahkan di Tangerang, pengusaha warung makan harus mengurangi porsi nasi untuk menutup kerugian. Tak terkecuali di Tegal, di mana para pedagang beras mengklaim tingginya harga beras karena pasokan padi dari petani semakin sedikit. Harga berbagai jenis beras di pasar tradisional Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau tinggi. Harga beras dengan kualitas medium dan tinggi di kisaran harga Rp17.000 sampai Rp18.000. Untuk beras kualitas rendah, dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram, kini melambung tinggi menjadi Rp16.000 per kilogramnya. Melambungnya harga beras membuat sejumlah pemilik warung makan menjerit. Mereka harus mengurangi porsi nasi atau membeli beras dengan kualitas rendah yang lebih murah untuk meminimalisir kerugian. Omsetnya agak berkurang ya. Kalau berasnya belum diturunin lagi. Ya kalau bisa mah berasnya harus turunin lagi, jadi normal lagi kayak yang dulu gitu. Berasnya diturunin, tadinya kan yang agak sedikit mahal gitu ya, turunin. Soalnya berasnya udah mahal. Kemarin pas mau pemilihan umum udah turun ya, sekarang naik lagi cabai. Kalau budnya nggak dinaikin, cuman porsinya tuh dikurangin. Kalau kayak nasi ya, nasi terus terang mas emang dikurangin, nggak kayak biasanya. Mahalnya harga beras juga dirasakan para pedagang di Tegal. Harga beras medium di tingkat pengecer di pasar beras dadakan jalur Pantura Brebes, Tegal, Jawa Tengah seharga Rp16.000 per kilogramnya. Sementara beras kualitas premium mencapai hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut para pedagang, mahalnya harga beras dipicu karena pasokan padi dari petani semakin sedikit diakibatkan belum memasuki masa panen. Bansos beras dan beras bulog yang sudah digelontorkan pemerintah tidak mampu menurunkan harga beras. Karena untuk tahun sekarang ini masa panen raya itu sendiri kan nggak rata gitu, berjeda tuh masing-masing. Karena kan kemarin pas awal-awal tanam itu kan ada sempat tuh alam kena kemarau, jadi yang sempat tanam itu pada mati semua. Akhirnya ngulangin lagi, lah sedangkan yang nggak mati itu panen dulu, sedangkan yang mati akhirnya tanam lagi, akhirnya panennya ngikut setelahnya, jadi nggak ada waktu jeda. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah secara serius segera menurunkan harga beras agar terjangkau hingga ke kalangan bawah. Dari Tangerang, Banten dan Tegal, Jawa Tengah, tim liputan melaporkan. Akibat harga beras yang melonjak, ribuan warga Bekasi rela antri berdesakan dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Kecamatan Babelan. Karena membludaknya antrian masyarakat, banyak warga yang tak bisa mendapatkan beras murah meski telah antri cukup lama. Ribuan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antri berdesakan di halaman kantor Kecamatan Babelan untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga berdatangan dari berbagai pelosok desa dan berdesakan mengantri untuk mendapatkan beras murah. Operasi pasar ini dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Badan Logistik atau Bulog Jawa Barat. Antusiasme warga membuat petugas akhirnya membatasi pembelian
satu warga hanya diberikan 1 kupon untuk selanjutnya ditukarkan dengan 1 karung kecil beras yang disiapkan petugas. Paket beras murah yang biasanya dijual dengan harga Rp80.000 pada operasi pasar murah kali ini dibanderol dengan harga setengahnya saja. Gimana Pak, hari ini ngantri beras kayak gimana Pak? Ya lumayan lah, di beras di luar mahal terusan, ya kurang enak lah, kayak perok gitu. Nah, sekarang 14.000, 15.000, kayak nasi goreng itu, nggak pulen. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Pak cara mengambil beras di kecamatan? Ya ini 1 orang 1 kupon. Itu 53.000 dapat 1 kantong yang kurang lebih 5 kg. Dalam operasi pasar murah tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi menyiapkan 2.000 kantong beras. Namun akibat membludaknya antrian warga untuk mendapatkan paket beras murah ini, banyak warga yang sudah lama antri tak bisa mendapatkan paket beras murah dan harus pulang ke rumah dengan tangan hampa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pasar murah sembako di berbagai daerah diserbu warga, saling rebut dan berdesakan mengakibatkan emak-emak pingsan dan anak balita terjepit dalam kerumunan. Ratusan orang berdesakan demi mendapatkan beras murah dalam pasar murah sembako di Probolinggo, Jawa Timur. Lansia dan ibu membawa anak balita turut berebut tempat dalam antrean. Akibatnya sejumlah wanita dan lansia lemas dan nyaris pingsan. Anak balita pun menangis terjepit di kerumunan massa. Penjualan sembako murah ini digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota Probolinggo bekerja sama dengan Bulog. Warga rela berpanas-panasan dan menunggu lama untuk mendapatkan beras murah. Pasar murah ini menjual beras hanya seharga Rp51.000 untuk kemasan 5 kg. Terpaut Rp20 hingga Rp30.000 dengan harga pasar. Nah, beras murah. Ini murah? Ya, 51. Kalau di toko berapa? Kalau di toko gratisnya itu 77. Desak-desakan? Iya, sampai mulai tadi saya. Berapa lama Mbak? Hampir setengah jam lebih. Desak-desakan itu? Iya. Sementara itu, seorang ibu pingsan saat antre berdesakan untuk mendapatkan sembako murah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menggelar pasar murah sembako di depan kantor Kelurahan Karadengan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ribuan warga berdesakan di bawah terik matahari untuk mendapatkan sembako murah. Antrinya banyak. Kita sampai ke rumah. Ibu mau beli apa aja sih? Ada beras, gula, telur, minyak, beli. 54.500, 55.000. 55.000. Dulu kalau beli di luaran berapa? Mungkin sampai 70 lebih lah gitu. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu dengan ada harga beras murah ini Bu? Gimana nggak Bu? Ya syukurin aja lah. Harga beras dan sejumlah bahan kebutuhan pokok mendapatkan subsidi sebesar Rp4.000 per kilogram. Dalam pasar murah ini disiapkan 8 ton beras yang dijual dalam paket-paket sembako murah. Harga sendiri Pak? Untuk harga kita hari ini di bawah harga pasar ya. Karena ini harga sudah dibantu dari pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 2.000, dari provinsi 2.000, jadi total 4.000. Jadi pengurangan dari harga pasar itu 4.000 tiap komoditas per kilo. Pak, untuk beras sendiri ada berapa ton yang disiapkan Pak di masyarakat? Untuk beras kita datangkan dari Gapoktan, kelompok tani yang ada di Kabupaten Bogor sebanyak 3 ton. Kemudian dari Bulog juga kurang lebih 5 ton. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor menjual 11 macam sembako dalam satu paket, di antaranya beras, minyak goreng, gula, dan terigu. Pasar murah sembako menjadi harapan banyak warga saat harga kebutuhan pokok tengah melambung tinggi. Dari Bogor, Jawa Barat, dan Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim Polres Metro Tangerang Selatan terus mengusut kasus dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang siswa Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan, kasus perundungan ini diketahui terjadi 2 kali.
Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus School di Tangerang Selatan, Banten terus mendapat pengawalan. Kali ini Komisioner Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyambangi Mapolres Tangerang Selatan Selasa sore. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus tersebut. Komisioner KPAI Diah Puspitarini mengatakan kedatangan KPAI ke Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan pendampingan kepada korban. Kami berkoordinasi pada hari ini tentang kasus bullying tersebut, dan kami sangat berharap kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Kemudian juga seperti di pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan video aksi perundungan. Sementara KPAI juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan pihak sekolah, di mana dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Aksi demo menuntut dugaan kecurangan pemilu digelar di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, massa menggelar aksi demo di depan kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengenakan seragam SD. Sementara di Bangkalan Madura, massa menggelar demo dengan membawa keranda mayat. Belasan demonstran ini menggelar aksi terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GARDA menggelar aksi bertajuk Sinau Matematika bersama KPU di halaman kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Selasa siang. Dalam aksinya, massa mengenakan seragam siswa sekolah dasar ini mengajak KPU belajar matematika bersama agar bisa berhitung dengan benar. Aksi ini dilakukan guna mengkritik KPU Pusat dan KPUD yang dinilai tidak becus dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara pemilu 2024. Kami akan menyampaikan aspirasi, kami akan mengajari kembali KPU bagaimana cara menghitung yang benar. Anak SD pun tahu bagaimana cara menghitung yang benar. Itulah sebabnya tema kali ini adalah Sinau Matematika bareng KPU. Menanggapi aksi ini, Ketua KPU DI Ahmad Siddiq mengatakan pihaknya berjanji akan selalu transparan dalam penghitungan suara pemilu 2024, termasuk terkait kisru anomali angka dari perolehan Sirekap terhadap Plano. Ada, beberapa ada, tetapi kan Sirekap itu nasional, sehingga perbaikan itu dilakukan oleh KPU seluruh Indonesia, ya, sehingga ada anomali itu kan harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki kan bahaya, kiranya ya itu tadi 5 tambah 5 kok jadinya 200 gitu kan. Nah, itu anomali, karena harusnya 5 tambah 5 kan 10. Nah, anomali itu pembacaan sistem Sirekap terhadap Plano. Sementara di Bangkalan Madura, ratusan massa juga menggelar aksi ke kantor KPU dan Bawaslu. Massa bahkan membawa keranda mayat sebagai simbol demokrasi Indonesia saat ini yang dinilai mati suri. Massa menilai ada dugaan kecurangan dalam penghitungan Sirekap KPU RI yang mengarah pada pemenangan calon tertentu. Massa menuntut pelaksanaan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Sementara Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap segala bentuk kritikan termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluh NAU ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Banyaknya bukti dugaan kecurangan terhadap penghitungan Sirekap KPU RI menjadi bukti lemahnya pengawasan sistem keamanan demokrasi berbasis aplikasi dan sudah sepatutnya pihak Bawaslu mengantisipasi adanya hal yang mengarah terhadap praktek kecurangan terutama pada hasil akhir penghitungan suara. Karena demokrasi Indonesia khususnya Pilpres terbentuk dari banyaknya hasil voting suara rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin akan menempuh jalur hukum pasca temuan indikasi kecurangan pemilu di berbagai daerah. THN Anies Mohaimin pun terus mengumpulkan fakta dan bukti-bukti kecurangan yang diduga melibatkan penyelenggara pemilu hingga kepala desa. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun khawatir dugaan kecurangan TSM yang dibiarkan akan berdampak menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka Pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua, deklarasi kecurangan ini, kecurangan. Tidak, kami tidak mau gegabah. Salah satu tim sukses caleg DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, datangi warga minta uang pemberiannya dikembalikan. Bawaslu selidiki dugaan adanya praktik manipolitik di Dapil 3 Nrekang. Kipapole mitudoina Umar, eda mo kami na, eda kami ko anggi mi kolek kong kande kanuang caleg kah, eda kami kika walaupun ia kitostok eda masalah. Viral di media sosial, seseorang yang diduga tim sukses salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan mendatangi rumah warga. Ia meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Saat minta uang, anggota tim sukses ini sempat cekcok dengan warga. Bawaslu Nrekang langsung menyelidiki dugaan praktik money politik di Dapil Nrekang 3, Desa Pana, Kecamatan Ala, Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Di Dapil 3 Nrekang ada 2 caleg bernama Umar yang berkompetisi dalam pemilu 2024. Rencananya, keduanya akan diperiksa Bawaslu terkait dugaan money politik. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Demo ricuh hingga baku hantam mewarnai pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu di Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB. Sejumlah orang berusaha menghentikan proses rekapitulasi akibat dugaan permainan suara. Sejumlah orang mengaku simpatisan salah satu caleg DPRD tingkat kabupaten mencoba menerobos masuk dalam area rekapitulasi suara di Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Mereka meminta proses rekapitulasi dihentikan. Mereka menuding terjadi kecurangan di tingkat KPPS sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Beruntung aparat dapat segera mengamankan situasi sehingga kericuhan tidak meluas. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK setempat menyatakan dugaan kecurangan tidak dapat dibuktikan sehingga pihaknya tidak bisa memenuhi keinginan mereka untuk menghentikan rekapitulasi. Isu-isu yang sifatnya belum jelas, kan ada pendapat bahwa beberapa tempat ada pengkondisian, tapi itu hanya masih sifatnya isu yang tidak bisa dibuktikan. Dan kami selaku penyelenggara melaksanakan tugas kami rapat pleno itu sesuai dengan prosedurnya. Dan terhadap tuntutan mereka melakukan penghentian, maka itu tidak bisa kami terima. Untuk warga memang sempat masuk ke kantor camat, tetapi tidak ada warga yang sampai dengan masuk ke tempat kegiatan rapat pleno. Kita sudah himbau bersama Pak Ketua PPK, bersama teman-teman yang lain, dengan aparat keamanan yang lain, silakan dikawal, tentunya secara proseduran. Akibat peristiwa tersebut, proses pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat kecamatan sempat tertunda. Pleno kembali dilanjutkan setelah kondisi keamanan kondusif. Sementara penghitungan suara di sejumlah TPS diantaranya Desa Ayat Mayang, Sekotong Timur, Jembatan Kembar Timur, dan Labuan Treng ditunda hingga hari Rabu. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Pihak tergugat diwakili Kabid Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardus Simarmata, meminta hakim menolak gugatan Aiman.
Aiman didampingi tim hukumnya kembali hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar jawaban dari tergugat. Dalam petitum jawabannya, pihak tergugat diwakili oleh Kabitkum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Leonardo Simarmata, meminta Hakim Tunggal Delta Tama menolak seluruh gugatan pra-peradilan Aiman. Sebelumnya, pada Senin kemarin, Aiman menjalani sidang gugatan pra-peradilan perdana. Dalam persidangan, tim hukum Aiman meminta penyitaan ponsel kliennya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Di tim Polda Metro Jaya kita sudah menjawab ya terkait dengan petitum tadi. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyitaan terhadap barang bukti, ya dalam hal ini ada 4, itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik itu KUHP maupun juga di dalam peraturan Polri, ya. Dan ini tadi kami sudah sampaikan di dalam jawaban kami. Kita ingin bahwa alat bukti ini dalam status quo, artinya tidak ada yang merubah. Nah, untuk menjamin keamanan originalitas tadilah makanya kita merubah untuk penyidik melakukan tindakan untuk merubah password sehingga nanti itu masih dijamin originalitasnya pada saat nanti persidangan. Ini aja mungkin rekan-rekan, ada 2 hal dalam sidang hari ini. Yang pertama itu adalah kami melihat bahwa jawaban yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya itu mengenyampingkan surat Dewan Pers. Padahal kalau bicara soal status sebagai seorang wartawan, kemudian kewenangan hak tolak, itu kan kemudian domainnya itu ada pada Dewan Pers. Nah, pada hari ini jawaban yang disampaikan oleh pihak dari Polda Metro Jaya tidak mempertimbangkan hal tersebut. Artinya kan juga itu salah satu tindakan yang menurut kami keluar dari tugas-tugas yang kemudian harus berdasarkan kepada undang-undang. Yang kedua, hari ini kan sebetulnya kita ingin menguji secara formil. Kita pengen cek menyitanya benar atau enggak. Nah, tadi dalam fakta persidangan kita juga baru tahu, oh ternyata pasca penyitaan sosial medianya Mas Aiman itu baru ada pengajuan lagi untuk izin pengadilan, penetapan pengadilan. Kan berarti kan hal yang kemudian ini disadari sepenuhnya oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa penyitaan dilakukan itu tidak tepat. Ya, nanti kita lihat putusannya. Tentu harapannya sesuai dengan permohonan kami adalah membatalkan proses penyitaan tersebut, ya. Dan kami juga nanti sampaikan juga ada proses penyidikan yang juga menurut kami tidak tepat dalam kasus ini. Banyaknya laporan terkait aplikasi sistem informasi rekapitulasi. Rekap yang dianggap bermasalah harus ditindaklanjuti dengan melakukan audit digital forensik oleh lembaga independen. Langkah itu diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu 2024. Hingga kini Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih melakukan penghitungan hasil pemilu dan terus berlangsung. Namun dalam proses tersebut banyak laporan terjadinya dugaan kecurangan yang terjadi selama berlangsungnya penghitungan suara. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah banyaknya kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap yang digunakan KPU untuk menginput data pemilu kali ini. Banyak laporan masyarakat tentang terjadinya perbedaan data antara formulir dengan data di aplikasi Sirekap sehingga menimbulkan persepsi dugaan terjadinya kecurangan dalam pemilu 2024. Karenanya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penghitungan suara dalam pemilu kali ini, Capres nomor urut 3 Mahfud MD mendukung dilakukannya audit digital forensik terhadap aplikasi Sirekap. Audit forensik ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen sehingga terbebas dari kepentingan politik. Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di seluruh Indonesia itu mempersoalkan Sirekap. Ya. Bahkan sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik terhadap Sirekap itu. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh
yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Pemirsa, lansia dan juga warga sakit dievakuasi dari rumah yang terendam banjir di Sidoarjo, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur telah mendirikan dapur umum dan mengirimkan alat berat untuk menormalisasi aliran Sungai Buntung. Ini di bawah, Bu. Iya. Kita bawa Seorang warga lansia dengan kursi roda dievakuasi dari rumah yang terendam banjir. Petugas juga mengevakuasi warga lansia yang sakit dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi warga terutama lansia dan warga sakit yang terdampak banjir di Perumahan Pejaya Anugrah, Desa Kramat Jegu, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Tak hanya Desa Kramat Jegu, banjir juga masih mengenangi Desa Trosobo, Kecamatan Taman, hingga setinggi 80 cm. 2 desa di Kecamatan Taman, Sidoarjo telah terendam banjir selama hampir 3 pekan. BPBD Jawa Timur telah mendirikan dapur umum. BPBD juga mengirimkan alat berat untuk menormalisasi aliran Sungai Buntung sehingga banjir yang mengenang diharapkan cepat surut. Saat ini Sidoarjo ini ada 3 lokasi yang saat ini masih tergenang, di Tanggulangin, kemudian di Trosobo Taman ini sama yang di area Sungai Kedung Banteng. Itu masih tinggi sekali, genangannya masih selutut. Ini Pak Kalaksan Wilayah Jatim tadi menginstruksikan kita, kami untuk membuat dapur umum. Dapur umum akan kita hari ini, malam ini akan kita buat atau kita dirikan. Kita dorong bahan mentah untuk bisa mensuplai makanan-makanan untuk para warga yang terdampak. Warga lansia dan sakit dievakuasi ke fasilitas kesehatan dan posko-posko yang didirikan swadaya oleh warga. Warga menyesalkan belum ada bantuan atau tindakan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengatasi banjir yang telah mengenang selama hampir 3 minggu ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin melanda Kota Bandung Selasa siang. Akibat derasnya hujan membuat Sungai Cilkuleuy meluap dan membanjiri kawasan Cikadut. Hujan deras disertai angin melanda Kota Bandung kemarin siang. Akibatnya, Sungai Cilkuleuy di kawasan Cikadut meluap dan membanjiri Jalan AH Nasution. Luapan sungai juga akibat kiriman dari Cimenyan yang juga dilanda hujan deras. Luapan sungai juga membawa banyak sampah dan ranting yang tersendat di bawah jembatan. Warga pun harus membersihkan sampah yang berada di bawah jembatan agar banjir surut. Meluap, cuman banyak ranting-ranting. Banyak sampah ya, jadi meluap gitu ke jalan? Ya, ke jalan airnya. Ya, mudah-mudahan nggak sampai meluap lagi. Udah kedua kalinya sekarang. Tapi sekarang udah nggak terlalu besar kayak kemarin. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak, ada Pak RT. Ya. Ada Pak RT sama warga sama di wilayah sini dan RT 5. Tadi hujan di sini gede, Kang? Lumayan, cuma angin aja. Banjir juga sempat sebabkan kemacetan lalu lintas dari arah Cibiru menuju Cicahem maupun arah sebaliknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. 4 pekerja pabrik alami luka bakar diduga akibat ledakan tabung gas nitrogen di kawasan pabrik PT Semen Padang, Indarung 5, Lubuk Kilagan, Kota Padang. Pihak berwajib tengah selidiki penyebab terjadinya ledakan. Ledakan terjadi di salah satu area di kawasan Indarung 5 milik PT Semen Padang yang berlokasi di daerah Lubuk Kilangan, Kota Padang. Guna proses penyelidikan, pihak kepolisian mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Dugaan sementara ledakan disebabkan dari tabung gas yang berada di lokasi. Akibat ledakan, 4 pekerja pabrik mengalami luka bakar dan dilarikan ke IGD Rumah Sakit Muhammad Jamil untuk mendapat perawatan medis. Dari 4 korban, 2 korban mengalami luka bakar 30% dan 2 korban lagi mengalami luka bakar 10%. Turut sedih ya, ada kecelakaan lagi, ada ledakan tadi, tapi bukan rumah sakitnya di Semen Padang, ada ledakan gas, jadi kita menerima 4 orang pasien luka bakar. Yang agak serius itu di atas 20-30% itu ada 2 orang di RSU sekarang, kemudian yang 2 orang lagi hanya 1% ujung tangan. Polisi kini tengah selidiki penyebab pasti ledakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.